Jule lagi. Gue nggak tertarik buat bahas dianya karena gue udah pernah bahas sebelumnya dan penilaian gue tetap sama. Tapi kali ini gue mau coba bahas fenomena yang baru dan perspektif yang lain. Gue lihat si cowok yang lagi viral ini tuh kayaknya membranding dirinya seperti laki-laki yang romantis, yang penyayang, yang soft sekali sama perempuan gitu ya. Setia terutama. Nah, karena si laki-lakinya ini gue lihat dia tuh membranding dirinya seperti laki-laki yang soft, apa namanya, romantis, setia, kayaknya baik banget sama perempuan ya. Tapi gue mau kasih tahu kalian ini fakta yang pahit, tapi kalian harus percaya bahwa di dunia ini tidak ada laki-laki yang setia secara kognitif, ya. Tidak ada yang setia secara kognitif satupun. Tapi secara afektif dan konatif mungkin masih ada. Sekarang gue mau jelasin sama kalian apa itu kognitif, afektif, dan konatif. Kognitif itu wilayah hati dan pikiran, ya. Afektif itu wilayah sikap, dan konatif itu wilayah tingkah laku atau tindakan, ya. Secara kognitif tidak mungkin laki-laki tidak memiliki perasaan lain terhadap perempuan lain, atau tidak memikirkan perempuan lain. Karena kenapa? Karena otaknya saja sudah berbeda. Otak manusia itu dibagi 3, otak kiri, otak tengah, dan otak kanan. Dan otak kanan itu berfungsi menimbulkan hasrat makan, hasrat melindungi, dan hasrat seksual, namanya hipotalamus, ya, nama otak tengahnya itu. Nah, karena hasrat laki-laki itu secara seksual 3 kali lipat daripada perempuan, maka cenderung dia punya kebutuhan lebih terhadap lawan jenis. Bisa kita lihat kalau perempuan lagi menginginkan itu, relatif perempuan masih bisa nahan. Karena kenapa? Karena dia hanya 1/3 daripada laki-laki. Sedangkan laki-laki kalau menginginkan itu terus tertolak, itu bisa stres, bisa marah-marah. Karena kenapa? Ya memang seuring-uringan itu laki-laki terhadap seksual. Karena semembutuhkan itu. Nah, di balik kebutuhan itu, misalkan perempuan nanya, emang kenapa sih? Emang nggak bisa dipenuhin sama pasangannya sendiri? Pasangannya sendiri mampu kok melayani, misalkan. Ini bukan tentang orgasme atau tidak orgasme gitu loh. Ini bukan tentang itu. Tapi karena manusia itu diciptakan berbeda dengan hewan. Hewan itu tidak memiliki kebutuhan sensasional, sedangkan manusia punya kebutuhan sensasional. Ya, kita buktikan. Hewan yang paling buas, anggaplah kalau di kepalaku itu singa, nggak tahu di kepala kalian apa, tapi kita ambil contoh itu, dia makan daging setiap hari tanpa dimasak dengan berbagai jenis masakan, dia tidak bosan. Tapi manusia mau makanannya misalkan udah dirubah jadi rendang selama 1 bulan udah bosan, terus bulan depan diganti jadi teriyaki selama 1 bulan full teriyaki, bosan. Bulan depan diganti jadi steak dagingnya, bosan juga. Itulah manusia. Kenapa tidak ada ujian bagi hewan untuk merasa bersyukur? Nggak ada. Hewan diuji dengan rasa bersyukur, nggak ada. Manusia diuji dengan rasa syukur. Karena kenapa? Karena ujiannya adalah kebutuhan sensasional. Meskipun sudah memiliki segalanya, pasti dia menginginkan yang lain. Itulah manusia. Nah, selingkuh itu bukan masalah kebutuhan seksualnya terpenuhi atau tidak, tapi kebutuhan sensasionalnya terpenuhi atau tidak, gitu ya. Nah, laki-laki difasilitasi sama Tuhan adanya hukum poligami yang tidak dilarang, diperbolehkan meskipun dengan syarat. Oke, gue mau kasih tahu dulu ya, poligami bukan produk Islam. Poligami itu sudah ada dari zaman dulu, dari agama-agama sebelumnya. Dari Ibrahim aja istrinya nggak lebih dari 1. Setelah Nabi Ibrahim banyak nabi-nabi, semuanya istrinya rata-rata lebih dari 1. Banyak. Nabi Sulaiman istrinya banyak, cek sejarah. Zaman Isa, zaman Yesus pun, Yesus belum pernah melarang secara langsung gitu loh, nggak boleh poligami, nggak pernah. Zaman Nabi Muhammad poligami diatur maksimal 4 dengan tata cara yang rumit, serumit-rumitnya, seolah-olah laki-laki di underestimate untuk tidak mampu berpoligami dan disarankan 1 saja. Itu bedanya. Tapi kenapa? Poinnya tetap Tuhan tidak melarang. Karena Tuhan yang maha menciptakan, dia maha mengetahui apa yang diciptakannya. Allah itu ngerti bahwa laki-laki punya kebutuhan itu. Kalau laki-laki punya kebutuhan itu, maka ada 3 caranya. Prostitusi, piara ani-ani, dan poligami. Sedangkan poligaminya sekarang dibenci sama para wanita, termasuk para muslimah itu sendiri, seolah-olah ini nista, seolah-olah ini haram, buruk gitu ya, atau diskriminatif gender, yang pada akhirnya laki-laki banyak yang memenuhi kebutuhannya itu, kebutuhan sensasionalnya itu dengan 2 cara, prostitusi dan ani-ani. Ya, cuman nah, dengan segala pembeberan barusan itu tadi, fakta-fakta itu tadi, laki-laki nggak ada yang setia gitu ya. Gue ironisnya itu ngelihat fakta bahwa zaman sekarang yang banyak selingkuh justru perempuan, bukan laki-laki.
Laki-laki gue bisa jamin punya minat selingkuh lebih besar daripada perempuan, tapi gue juga bisa jamin bahwa yang punya potensi selingkuh lebih besar zaman sekarang itu perempuan. Why? Laki-laki kalau mau selingkuh dia harus effort, harus sembunyi-sembunyi banget gitu ya, harus sembunyi-sembunyi banget. Dan mendekati perempuan itu pasti yang effort duluan tuh laki-laki, harus pakai modal dulu, pakai uang dulu, pas pada saat PDKT harus serba bayarin dulu. Sedangkan faktanya laki-laki cari uang susah zaman sekarang. Lebih banyak apa-apa tuh perempuan yang gampang cari uang, cantik sedikit atau bisa dandan sedikit, uang udah di mana-mana dah. Entah itu dari kerjaan, entah itu dari laki-laki dikasih uang jajan dan lain-lain. Tapi laki-laki nggak seperti itu. Kalau nggak punya banyak spek, susah sekali buat laki-laki cari uang. Itu yang membuat laki-laki tidak punya potensi yang besar untuk mendua atau mentiga, menempat. Tapi perempuan kalau udah cantik atau bisa dandan, kalau enggak paha dadanya kelihatan, itu ada banyak sekali laki-laki yang mendekati. Dan kalau ada 20 laki-laki yang mendekati, dia mau menerima semuanya bisa diterima. Karena perempuan hanya tinggal menerima. Dan laki-laki yang menginginkan dia rata-rata itu mau jadikan dua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Karena kenapa? Orientasi hubungannya berbeda. Laki-laki itu banyak sekali yang menginginkan perempuan hanya karena seksual. Jadi bagi dia jadi yang kedua, yang ketiga, yang keempat gak masalah, yang penting kebagian seksual. Tapi perempuan menginginkan laki-laki biasanya menginginkan seutuhnya. Itu yang jadi susah. Laki-laki mendua itu perempuannya belum tentu mau jadi yang kedua, belum tentu mau jadi yang ketiga. Karena kenapa? Dia pengen jadi satu-satunya. Itu perempuan bedanya. Maka secara potensi kesimpulannya perempuan lebih gampang untuk mendua, mentiga atau selingkuh lah ya, dibandingkan laki-laki. Pertanyaannya, kenapa sih selingkuh? Gak sayang kah sama pasangannya? Beda. Karena tujuan selingkuh itu bukan untuk menyakiti pasangan, tapi untuk membahagiakan dirinya sendiri. Ini udah beda motif. Sayangnya kalau selingkuh otomatis kalau pasangannya tahu pasti gak terima dan sakit hati. Padahal tujuan intinya bukan untuk itu. Dia berpikir kalau dia mendapatkan perempuan atau orang lain yang dia inginkan, dia akan happy. Itu tujuannya. Dia ngerasa happy dengan itu. Karena ketika dia tidak memenuhi kebutuhannya itu, keinginannya itu, dia stres, kepikiran terus, gak fokus, tidurnya gak nyenyak, kerjaan gak beres. Jadi dia pengen menyelesaikan stresnya itu gitu loh. Tapi sayangnya kalau dia mengikuti kehendak itu, maka secara otomatis dia menyakiti pasangannya. Maka dari itu orang-orang selingkuh secara metode pasti diam-diam, sembunyi-sembunyi. Kalau tujuannya mau menyakiti, mendingan buka-bukaan di depan matanya langsung kalau mau mendua. Kalau tujuannya mau nyakitin, ini bukti bahwa tujuan orang selingkuh bukan untuk nyakitin pasangan, tapi untuk menyenangkan dirinya sendiri. Zaman sekarang ya bisa kelihatan lah, bener nih ini teori bahwa kalau mau lihat seseorang itu suka selingkuh apa enggak, lihat kalau dia butuh validasi orang lain, selalu haus pujian dari orang lain, itu ciri-ciri orang suka selingkuh. Karena kepuasan dalam selingkuh adalah dipuji oleh pasangan yang lain, dikasih impresi oleh pasangan yang lain. Semakin orang haus validasi, semakin besar kemungkinan dia suka selingkuh. Sekarang bisa kita lihat ya, rata-rata cewek-cewek itu pamer segala macam, tubuhnya dipamerkan, kemolekannya, pantatnya, tobrutnya, semuanya dipamerin. Saking senang mendapatkan impresi dari manusia lain. Kalau dia tipe setia, harusnya dia hanya butuh impresi dari pasangannya saja. Yang dimana semua spek-spek yang tadi itu pasti hanya dipamerkan depan suaminya saja atau depan pasangannya saja. Sayangnya cewek-cewek zaman sekarang itu sudah jauh lebih bahagia kalau dia dipuji banyak orang daripada pasangannya sendiri. Makanya perselingkuhan sekarang itu terjadi di mana-mana, bentar-bentar perselingkuhan, bentar-bentar perselingkuhan. Semua orang berlomba-lomba menjadi godaan bagi pasangan orang lain, berlomba-lomba menjadi godaan menjadi suami orang lain, ya kan? Mendingan gue sih lebih setuju kalau nggak ada medsos di dunia ini. Mungkin setia jauh lebih mudah ya dengan nggak adanya media sosial. Karena yang kita lihat orang terbaik adalah yang kita punya saat ini, bukan orang-orang yang ada di jendela dunia ini yang terlalu banyak. Nanti kita bahas lebih lanjut soalnya.